sampai rumah sakit kecil itu saya cuma diperban, darah juga masih ngocor karena emang udah bukan kayak netes lagi, udah kayak sur 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 gitu, darah yang keluar tuh udah banyak banget gitu. Emang yang nganter mah, yang nganter dia sendiri. Supir angkotnya sendiri. Cuman selama dia nganter saya itu ya dia diem aja. Saya kayak minta tolong, dia udah lemes banget, tolong pak buruan. Dia kayak diem aja, kayak diem gitu kan. Nah kata-kata bosnya itu yang bilang, kamu nggak datang kenapa, kamu ngerasa menang gitu. Di situ tuh saya sampai kepikiran kenapa dia ngomong kayak gitu kan. Aneh ya. Aneh juga om di situ om. Kenapa kamu nggak datang ngerasa menang? Nah pas di situ saya mikir, oh jangan-jangan bener teman saya bilang sama tetangga saya bilang kan, kalau saya mau dijadiin tumbal. Maksudnya pengganti mungkin dari anak supir angkot ini yang tadinya mau dijadiin tumbal gitu om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apakah kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bang Rian ya. Iya Bang Rian. Bang Rian, terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Sama-sama. Kalau boleh tahu Bang Rian dari mana nih asalnya? Dari Jatiwarna, Pondok Melati. Oh, deket ya, masih tetangga ya Deket, sama iya. Pekayon. Oke, jadi Bang Rian ini katanya punya pengalaman mistis ya. Bener om. Nah, itu katanya pernah mau pertukaran tumbal atau apalah seperti Iya, itu ya. Iya. Nah, ini boleh diceritain sedikit dulu aja seperti apa yang mau Bang Rian ceritain nanti. Iya, jadi saya tuh pernah mau jadi pertukaran tumbal om, antara anak dari bos supir angkot dari karyawannya gitu, mau ditukar ke saya gitu, saya yang mau jadi tumbalnya. Oke, kalau gitu Bang Rian disimpan dulu ceritanya, kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Rian menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Rian, nanti santai aja Bang Rian ceritanya ya. Nanti kalau misalkan Bang Rian tiba-tiba haus, silakan diminum kopi yang udah kita bikinin ya. Siap om. Oke, udah siap Bang Rian? Siap. Udah ya. Silakan kalau gitu Bang Rian. Ya, perkenalkan nama saya Rian ya om. Sebelumnya saya adalah karyawan retail di perusahaan retail yang cukup besar lah. Saya kepala toko di situ. Ya keseharian saya biasa setting shift, setting jadwal buat karyawan-karyawan di bawah saya gitu kan. Dan selain itu juga saya suka bantuin ibu buat masak di warung karena saya dagang warteg juga gitu. Pada saat itu saya di tempat kerja kan, karena setiap malam harus laporan sales lah istilahnya gitu kalau di dunia retail ya om. Nah kebetulan saya waktu itu buru-buru pulang karena kondisinya saya nggak enak badan. Saya pulang karena kuota saya mungkin belum habis ya kan. Saya nggak enak badan juga, badan saya emang dingin gitu kan. Ya udah saya tidur dan lumayan lama lah tidurnya, 3 jam. Setelah itu sekiranya jam 12 malam lah saya bangun, saya lihat di grup kan nama saya udah di tag gitu kan untuk laporan sales gitu kan, karena harus diserahin ke pusat gitu. Kondisi itu badan saya masih nggak enak lah gitu. Terus ya saya mau nggak mau kan harus beli kuota kan. Badan saya waktu itu udah dingin banget gitu, dingin banget. Saya baru ngerasain dinginnya
hari itu tuh parah banget, badan saya kayak disiram pakai air es gitu. Terus saya setelah itu ya udah, saya pakai baju, saya double lagi pakai sweater, pakai jaket buat beli kuota gitu kan keluar. Saya beraniin lah, walau waktu itu badan saya udah dingin banget. Tapi saya nggak ada pikiran apa-apa gitu. Kenapa bakal kenapa-napa juga di luar, nggak ada gitu. Jadi ya udahlah, saya niat keluar mau ke counter gitu kan. Iya, jadi di yang tempat saya beli pulsa itu, counter itu emang itu jalur yang setiap hari saya lewatin sih Om. Saya kebetulan kerja kan di daerah Jakarta. Jadi setiap malam pagi saya selalu lewat situ. Dan di tempat kejadian itu emang saya udah sering banget dengar kecelakaan gitu. Kayak anak sekolahan tabrakan gitu kan, terus meninggal di tempat langsung. Terus anak SMP tiba-tiba nabrak beton gitu kan, terus meninggal di situ juga gitu. Kejadian janggal emang udah banyak banget di situ. Mungkin orang sekitar sini juga, maksudnya sekitar daerah tempat tinggal saya udah tahu lah sama tempat itu kan. Karena tempat itu kan deket sama G30 SPKI ya, tempat pembantaian dulu gitu kan. Terus banyak beton-beton tinggi, pohon-pohon besar di situ juga banyak itu. Malah waktu itu saya pernah dengar itu manajer roti bakar Edi, roti bakar yang cukup terkenal di Lubang Buaya Om. Jadi manajernya tuh keluar dari mobil, dia mau nyebrang kan. Dia udah nengok ke kanan ke kiri tuh nggak ada apa-apa. Tiba-tiba pas dia nyebrang langsung ketabrak mobil, sampai mental meninggal di tempat juga. Iya. Di tempat itu juga yang akhirnya saya kecelakaan gitu. Dan saya nggak berpikir tadinya kalau saya bakal kecelakaan di tempat itu juga, karena selama ini saya cuma dengar-dengar aja gitu kan, kejadian-kejadian yang mengerikan lah di situ gitu. Sampai banyak orang yang bilang kalau lewat tempat situ hati-hati gitu kan, karena emang bukan pas saya kecelakaan, kayaknya emang udah dari dulu gitu tempat nyari korban. Entah siapa yang menaruh apa di situ atau ada apa di tempat itu, saya juga kurang tahu gitu kan. Atau ada orang yang tujuannya untuk apa, kurang mengerti juga, karena korban yang dimakan di situ tuh cukup banyak gitu Om. Dan warga-warga situ juga udah tahu semua gitu. Makanya pas waktu itu saya kecelakaan juga nggak aneh lah gitu kejadiannya gitu. Jadi pas saya beli pulsa itu, saya akhirnya ngalamin juga kecelakaan di situ yang tadinya saya nggak pikirin Om sama sekali saya bakalan ngalamin juga di situ. Pas saya pulang beli pulsa, beli kuota buat laporan kerja kan niatnya, saya jalan, nah di situ biasa aja. Cuman emang saya sempet ngeliat kayak sekelebatan hitam gitu kan, lewat gitu. Cuman ya udah saya jalan aja gitu kan, dengan kondisi badan saya yang dingin banget gitu. Dan di situ juga gelap, pandangan tuh gelap. Saya cuman fokus sama jalanan. Terus di situ juga saya nggak kenceng, kira-kira 30 lah kecepatan saya gitu kan. Tiba-tiba pas saya jalan, saya langsung nabrak tuh. Saya kaget, tadinya saya nggak tahu yang saya tabrak itu apa gitu kan. Karena yang saya tahu di depan saya tuh kosong, mata saya tuh kayak tutup gelap aja gitu Om. Iya, tiba-tiba saya jatuh juga nggak tahu kalau saya kenapa-napa. Yang saya tahu cuman lutut saya sakit kan, kaki saya, terus tangan saya juga sakit gitu. Ya udah saya coba bangun, terus akhirnya di situ ada ojek online bilang kan, nunjuk ke saya gitu, sama suruh bantuin lah orang yang ada di situ, abang warkop. Itu bang tolongin dulu gitu kan, di lehernya sama bajunya udah darah semua gitu kan. Terus pas saya lihat ke baju sama sweater saya, jaket saya itu udah darah semua Om. Saya di situ udah lemes banget, hampir kehabisan darah lah, nggak berdaya gitu kan. Akhirnya dari situ saya digotong sama abang warkop kan, dinaikin lah tuh ke situ, dinaikin ke angkot. Dan supir angkotnya akhirnya yang nabrak saya itu, yang harusnya dia kan emang melanggar sih ya. Harusnya kan kalau yang bener tuh dia muter di depan asrama haji, di depan pom bensin.
kenapa dia muter di depan warkop itu gitu kan. Sedangkan di situ kan nggak ada tanda buat muter, emang nggak boleh gitu kan. Jadi kesalahan emang di dia gitu. Dan yang anehnya juga pas saya kecelakaan udah pendarahan sebanyak itu, supir angkotnya tuh kayak kebingungan. Saya di mobil tuh bilang, "Pak, cepet Pak," gitu kan. "Cepet Pak," karena darah saya kan ngocor terus Om. Darah saya ngocor terus. Saya bilang, cepet Pak." Cuman dia diem aja. Saya minta dibawa ke rumah sakit yang lebih dekat ke situ juga, di situ dia nggak mau kan. Malah kayak sengaja biar pendarahan saya banyak mungkin ya. Saya juga tadinya nggak tahu kan tujuan dia apa. Saya dibawa ke rumah sakit yang kecil, lewatin pasar Pondok Gede. Udah jelas kan di pasar Pondok Gede malam tuh banyak tukang sayur, macet juga kan di situ Om. Nah di situ tuh macet, saya udah kayak minta tolong tuh, "Tolong Pak, buruan Pak," gitu. "Saya udah nggak kuat nih Pak, saya lemas banget," gitu. Nah pas di situ dia juga diem aja tuh, tetap dia kekeh mau bawa saya ke rumah sakit yang kecil itu. Akhirnya setengah jam dari kemacetan itu sampailah saya di rumah sakit Jati Rahayu, rumah sakit Helsa. Rumah sakit Helsa berhenti di situ. Terus pihak rumah sakit ngeluarin kursi roda buat bawa saya kan ke dalam. Pas di dalam saya ditanganin sama perawat, tapi nggak intensif sih Om, karena perawat juga bilang ini parah banget gitu kan. Kenapa kok dibawanya ke sini gitu. Di situ saya cuma diperban. Diperban itu pun darah saya masih ngocor banyak banget masih, sampai akhirnya saya lemes banget kan. Dan akhirnya saya dibawanya ke rumah sakit, ngelewatin tempat yang tadi saya kecelakaan itu. Iya, saya dibawa ke situ lagi gitu. Jadi dari tempat lokasi saya kejadian kecelakaan itu, saya dibawa ke rumah sakit yang kecil itu kira-kira makan waktu 1 jam. Kondisi tuh leher saya masih terbelah, darah masih ngocor, terus saya udah lemes banget kan. Sampai rumah sakit kecil itu saya cuma diperban, darah juga masih ngocor karena emang udah bukan kayak netes lagi, udah kayak sur gitu, darah yang keluar tuh udah banyak banget gitu. Emang yang nganter dia sendiri? Supir angkotnya sendiri. Cuman selama dia nganter saya itu ya dia diem aja. Saya kayak minta tolong, dia udah lemes banget, "Tolong Pak buruan." Dia kayak diem gitu kan. Cuman saya mikirnya karena dia mau bertanggung jawab, ya udahlah gitu kan. Jadi saya coba nggak kayak gimana sih gini marah-marah gitu Om. Saya cuma minta tolong aja, "Tolong Pak, cepetan Pak, saya udah lemes banget, ini darah saya udah banyak banget," saya bilang gitu kan. Akhirnya saya dibawalah ke rumah sakit yang cukup besar di dekat tempat kecelakaan saya yang tadi itu kan, rumah sakit Asrama Haji situ, dekat tempat saya kecelakaan. Harusnya kan dia bawa saya langsung ke situ dong, karena kondisi luka saya udah parah banget dengan sobekan yang cukup parah karena beling-beling kaca dari samping supir angkotnya itu kan, mobil angkotnya nancep semua ke leher saya. Tapi dia malah bawa saya buat muter-muter, dibawa ke rumah sakit kecil itu dulu, baru dibawa ke rumah sakit yang besar itu lagi. Akhirnya saya dibawa ke situ, sempat ditanganin, sempat nunggu juga lama, dan berakhir saya koma tuh di situ. Iya, jadi di situ saya sempat nggak sadar sekitar 1-2 jam lah. Saya nggak tahu siapa aja yang jenguk gitu, yang nengokin saya. Tadinya kan saudara saya, ibu saya ke rumah sakit gitu kan buat nengokin. Sampai supervisor saya sama teman saya gitu nengokin juga, saya tuh nggak tahu gitu. Karena emang dokter bilang kamu koma selama 2 jam gitu kan. Sekarang gimana? Udah mendingan belum gitu kan? Ya masih lemes Pak, saya bilang gitu. Terus akhirnya karena dia bilang di situ peralatannya kurang, sama nggak ada dokter bedahnya gitu kan, saya dioper ke rumah sakit yang emang biasa nanganin kejadian-kejadian yang udah pasien-pasien parah lah gitu. Saya dibawa ke rumah sakit Cipto waktu itu. Selama perjalanan ke rumah sakit Cipto, saya dibawa ke ambulan, itu juga ya masih tetap darah masih tetap ngocor karena emang lukanya tuh udah parah banget, pokoknya sobek sampai kulit saya tuh kayak
hampir-hampir terkelupas gitulah. Saya dibawa ke situ kan. Terus pas di tempat itu juga saya nggak langsung ditanganin. Di situ saya disuruh tiduran dulu kan. Sampai dokter bedahnya datang. Kira-kira saya sampai di rumah sakit itu tuh jam 10 siang. Dan saya baru ditanganin tuh jam 12 malam. Dokter bedahnya baru datang 2 orang kan. Dan pas di rumah sakit itu juga emang udah ada beberapa hal yang janggal. Pas saya lagi nunggu dokter bedah kan, di situ di sebelah saya ada pasien yang meninggal. Dia kecelakaan, pekerjaannya dia mungkin motong kayu karena tangannya tuh udah putus dan sama pendarahan juga, mungkin sama nunggu dokter bedah yang saya tunggu juga. Akhirnya dia meninggal di tempat di situ. Pas di situ juga saya udah takut banget sih, udah kayak saya bakal selamat apa enggak nih gitu kan, dengan luka separah ini, darah sebanyak ini gitu. Karena pas nunggu dokter bedah itu juga saya tiduran tuh sampai di bawah di kasur yang di rumah sakit tuh yang biasa dilapisin karpet itu udah darah semua om. Sampai berapa kali diganti gitu kan, karena darah saya ngocor terus. Sampai akhirnya saya di situ hampir koma lagi. Saya udah lemes banget, udah nggak udah nggak berdaya lah, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Terus saya karena udah terlalu lemas pendarahan, akhirnya saya sempat tidur, dibangunin lah saya jam 11 malam. Disuruh siap-siap karena nanti jam 12 dokter bedahnya datang kan. Akhirnya pas jam 12 malam itu dokter bedahnya datang tuh om. Di situ juga karena lukanya parah, saya nggak dibius suntik gitu, enggak. Dia ngebiusnya pakai disiram gitu om. Kan leher saya udah bolong tuh ya. Disiram pakai air biusan tuh, sampai habis 2 botol gitu kan. Baru dijahit sama dia. Dokter bedahnya juga bilang, ini bapak sedikit lagi, seujung kelingking lagi, mungkin bapak bakal meninggal, kata dia gitu. Ini masih beruntung, masih dikasih selamat lah gitu. Nah setelah itu gak lama dari saya ditangani dari dokter bedah, keesokan paginya saya barulah pulang ke rumah dengan luka di leher saya totalnya 37 jahitan om. Gede banget. Iya, yang sampai sekarang tuh masih Di sebelah mana? ini om. Itu bekasnya. Iya, sampai sekarang masih membekas nih di leher. Ya, untung nggak kena ini ya, tembus ke nadi yang di sini sebelah sini. Iya. Oke. Emang sedikit lagi sih saya hampir meninggal di situ. Pulang dengan 37 jahitan, dengan rasa takut juga gitu kan, karena sebelumnya saya pikir gak bakalan lah saya ngerasain kecelakaan yang separah ini selama saya naik motor gitu kan. Apalagi itu kondisinya saya pelan, nggak ngebut gitu. Kok bisa saya kecelakaan? Saya masih bertanya-tanya di situ, bisa sampai separah ini gitu. Selama ini saya bawa motor nggak pernah ngalamin apalah gitu, serempetan gitu. Taunya saya ngalamin kecelakaan di tempat yang sering saya dengar lagi, sering terjadi kecelakaan. Akhirnya saya alamin juga di situ. Sempet nggak nyangka juga, sampai saya trauma banget dari kecelakaan itu. Jadi rasa takut bawa motor tuh bukannya ada lagi, tapi udah kayak ngeganggu mental saya om. Mental saya goyang gitu. Tadinya saya ke tempat kerja saya di daerah Jakarta, yang saya tempuh paling lama setengah jam. Setelah kecelakaan itu saya bisa nempuh jarak sampai 1 jam, kadang 1,5 jam gitu kan. Tapi ya orang kantor ngasih pengertian sih di situ, karena ngelihat kondisi saya gitu kan, kondisi saya yang cukup parah saat kecelakaan. Malah waktu itu saya sempat masuk waktu jahitan saya baru dibuka tuh om. Supervisor saya nanya kan, kamu kuat nggak kerja gitu? Karena kan kerjaan saya juga kadang angkat turun barang kan, itu kan ngeluarin tenaga juga. Takutnya nanti makin parah atau jahitannya sobek lagi gitu kan. Saya sempat masih disuruh istirahat lah di rumah 2 bulan gitu kan, nanti baru masuk lagi. Tapi saya tetap
maksain kerja di situ. Nah, awal mula saya tahu saya mau dijadiin buat pengganti tumbal dari supir angkot yang bikin saya kecelakaan itu pas saya datang ke rumahnya, Om. Saya datang ke rumahnya, di rumahnya udah ada bosnya juga, udah ada supir angkotnya juga di situ kan. Saya datang ke situ awalnya mau minta pertanggungjawaban, ya kan. Gimana nih gitu, saya cacat permanen kayak gini, lukanya kan gak hilang juga. Ini kan mengancam pekerjaan saya juga, karena kebetulan kan saya di jasa pelayanan, otomatis ada cacat sedikit yang kelihatan kan, itu mengganggu juga performa ya, Om. Ya dia nggak ada tanggung jawab atau tanggapan yang gimana sih, malah kayak mau lepas tangan gitu aja. Nah, saya sempet curiga pas saya mau ngecek motor saya. Motor saya kan setelah kecelakaan itu nggak saya ambil, nggak diambil sama keluarga saya. Motor saya dibawa sama si saudaranya supir angkot itu. Langsung diamanin ke garasinya bos supir angkot itu, Om. Pas saya kesana buat ngecek kondisi motor saya, dibuka garasinya, itu di situ ada mobil BMW sama Mercy. Itu kalau dilihat lagi waktu itu kalau nggak salah ada juga motor Harley gitu kan. Ya yang saya pikir mungkin kaya banget kali ya, dari angkot aja gitu bisa sampai punya mobil mewah kayak gini gitu, motor mewah kayak gini, sebelum saya tahu tadinya kalau saya bakal jadi tumbal gitu, Om. Terus di situ ngobrol biasa, saya tanya kan, saya penasaran juga dong, kok bisa dari angkot aja punya mobil mewah. Akhirnya saya tanya, gimana Pak, kerjanya apa gitu kan. Saya tanya ke bosnya, karena pas saya ke situ ya supir angkot yang nabrak saya tuh cuma bisa nunduk aja, diem aja gitu kan. Dia mungkin ngerasa bersalah tapi nggak bisa berbuat apa-apa juga kan, karena mungkin dia kerja ya. Jadi di situ saya lebih banyak percakapan sama bosnya itu. Bosnya di situ cuma bilang kalau dia tuh kerja jualan kentang. Bosnya bilang dia kerja jualan kentang dan kliennya tuh orang-orang tinggi semua, orang-orang maksudnya yang orang-orang yang punya rumah mewah, mobil-mobil mewah gitu. Karena saya sempat dikasih lihat di HP-nya, nih orang-orang yang suka beli kentang saya tadi gitu. Tapi di situ nggak ada produknya, cuman foto dia di depan rumah mewah sama si pembeli kentang ini kan. Bosnya kan bilang kalau dia jualan kentang gitu kan. Terus ya udah, saya bilang, saya mikir mungkin jualan kentang kali ya gitu, kentang apa saya nggak tahu juga gitu kan tadinya. Nah setelah itu saya tanya, selain jualan kentang jualan apa lagi Om gitu, bisa sampai punya mobil mewah kayak gini gitu kan. Dia bilang kadang saya moles mobil mewah juga. Di situ juga dia sempat nunjukin foto-fotonya tuh, dia sama anak buahnya supir angkot itu yang bikin saya celaka. Dia molesin mobil, ditunjukin tuh beberapa foto di situ kan. Ya saya nggak mikir gimana, mungkin bayarannya mahal lah moles mobil gitu kan. Tapi kok bisa bos supir angkot gitu punya link atau kenalan orang-orang hebat gitu kan. Apalagi cuman jualan kentang sama moles mobil doang gitu. Nah setelah dari situ saya pulang. Setelah saya ngobrol itu tuh, saya tahu dia pekerjaannya jualan kentang sama moles mobil. Ya udah saya pulang kan. Saya ke situ cuma nengokin motor saya, terus ngobrol sebentar sama bosnya itu. Pas saya pulang, tetangga saya nanya kan, gimana kondisinya. Namanya di kampung ya Om, kalau kita habis kecelakaan kan pasti ada tetangga dong yang nengok kan. Nengokin lah tetangga saudara gitu kan, gimana kondisinya, udah mendingan nih, jahitannya juga udah dicabut gitu, jahitannya udah dicabut. Dia nanya kan kronologi kecelakaannya gimana. Saya ceritain saya kecelakaan di Lubang Buaya. Nah semua saudara saya yang saya ceritain, tetangga saya juga
bilang, wah di situ mah emang parah gitu, emang udah sering katanya gitu di situ terjadi kecelakaan gitu. Nggak tahu mungkin karena dulu tempat pembantaian gitu kan, karena dekat monumen Pancasila, atau di situ banyak pohon-pohon angker, karena kan di jalan itu yang setelah monumen Pancasila Sakti itu kan beton-beton tinggi om, terus banyak pohon-pohon beringin gede-gede gitu kan di situ kan. Jadi emang di situ katanya udah sering banget terjadi kecelakaan. Nah akhirnya salah satu tetangga saya ini ada yang kenal sama supir angkot yang bikin saya celaka itulah gitu. Dulu katanya yang anaknya supir angkot ini adik kelasnya dia. Akhirnya pas abis saya ceritain itu, dia bilang kan, lo tahu nggak, kata dia gitu. Tahu apa? Saya bilang gitu kan. Anaknya dia itu udah 3 bulan katanya, cuman bisa tidur, makan, berak dan kencing di kasur itu om. Iya, jadi udah 3 bulan lumpuh lah gitu. Iya, udah nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi kondisinya sadar, nggak koma. Jadi matanya terbuka, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa diem, makan, kencing, sama buang air di tempat tidur itu. Akhirnya pas diceritain itu saya sempat shock juga, sempat kaget kan. Ah masa sih? Iya bener gitu kan. Nah selang dari situ terus datang lagi lah teman saya satu datang nanya kan, emang yang lu kecelakaan tabrakan sama apa? Sama supir angkot. Terus pas kemarin kesana ketemu siapa kan? Saya bilang ketemu sama bosnya gitu. Oh bos supir angkot itu kerjaannya apa sih gitu, hebat banget bisa jadi bos supir angkot. Saya bilang sama teman saya kan, kata saya, dia bilang ke saya jualan kentang sama moles mobil. Di situ teman saya bilang, lu nggak ngerti ya gitu. Nggak ngerti apa? Kalau kentang itu identik sama genderuwo, kata dia gitu. Oh gitu, saya bilang kan. Maksudnya gimana? Iya pokoknya kalau misalkan lu nyium bau kentang busuk atau bau kentang gitu di rumah lu atau di tempat-tempat yang sepi, itu berarti ada genderuwo di situ. Saya bilang mulai ngerasa gak enak nih gitu kan. Kok beberapa orang kayak seolah-olah mau nunjukin gitu kalau di kecelakaan saya ini ada sesuatu gitu. Ada yang janggal. Yang tadinya saya biasa aja, malah kayak akhirnya tahu dari orang lain gitu kebenaran apa yang sebenarnya terjadi gitu om. Di situ kecurigaan saya juga belum tinggi banget sih kan, karena mungkin iya anaknya sakit gitu kan, atau bosnya mungkin bener jualan kentang gitu kan. Selang dari situ sekitar semingguan, jahitan saya dicopot tuh om, benangnya ya kan. Saya ke klinik kan, dicopot benangnya kan, terus dirawat lagi di rumah. Pas udah mulai kering, nah saya kesana lagi buat ngambil motor tuh. Tadinya kan yang awal saya ngobrol sama bosnya itu buat nengokin motor saya kan, gimana sih kondisinya gitu. Pas yang kedua ini saya kesana buat ngambil motor saya gitu kan. Pas saya kesana, saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba bos angkotnya itu bilang ke saya kan, kamu kenapa kemarin gak datang ke sini, kata dia gitu. Saya bilang nggak datang kenapa pak gitu. Kamu ngerasa menang, kata dia gitu kan. Saya bingung dong. Saya mikir kok ngerasa menang gitu. Nggak taunya anaknya Pak Kusno yang tadi tetangga saya bilang itu, yang udah cuma bisa makan, buang air besar sama buang air kecil di tempat tidur itu tuh meninggal. Dan meninggalnya itu pas banget saya sembuh gitu. Luka jahitan saya kering gitu. Iya, dan pas di situ saya ya udah kan, saya bilang saya nggak tahu pak kalau misalkan anak bapak sakit gitu. Tadinya emang tetangga saya cerita, tapi di situ kan ya saya bukan pihak keluarga, kondisi saya juga habis kecelakaan kan om. Ya mau nyelawat juga saya nggak ada yang ngasih tahu kalau hari itu anaknya meninggal, karena yang saya tahu anaknya dia koma. Bukan koma sih, sadar kan jatuhnya gitu, lumpuh lah gitu, udah selama 3 bulan itu lumpuh.
di atas tempat tidur itu. Jadi saya nggak tahu, benar-benar emang nggak tahu, bukan nggak ada niat nggak datang. Nah, kata-kata bosnya itu yang bilang, kamu nggak datang kenapa? Kamu ngerasa menang gitu. Di situ tuh saya sampai kepikiran kenapa dia ngomong kayak gitu kan? Aneh ya. Aneh juga Om di situ Om. Kenapa kamu nggak datang ngerasa menang? Nah, pas di situ saya mikir, oh jangan-jangan bener teman saya bilang sama tetangga saya bilang kan, kalau saya mau dijadiin tumbal. Maksudnya pengganti mungkin dari anak supir angkot ini yang tadinya mau dijadiin tumbal gitu Om. Iya. Mungkin selama 3 bulan itu dia nggak berhasil kali nyari korban yang lain ya. Makanya selama 3 bulan anaknya cuma bisa berbaring di atas tempat tidur dengan kondisi yang parah seperti itu. Pas saya kecelakaan, mungkin kalau saya yang meninggal, anaknya mungkin selamat, sehat lagi. Atau kalau anaknya yang meninggal, ya saya yang selamat gitu. Makanya dia bilang, kamu gak datang kenapa? Udah ngerasa menang gitu. Nah pas di situ ya dia sempat marah kan ke saya kan, sempat marah bilang yang saya ngerasa menang itu. Saya cuma jelasin saya nggak tahu kalau anaknya meninggal. Habis dari situ ya udah, saya bawalah motor saya ke rumah. Saya bawa motor saya ke rumah, saya taruh kan di rumah. Terus pas udah mulai sehat, saya ketemu sama ibu saya. Saya ketemu sama ibu saya cerita kronologinya. Ibu saya nanya kan, kenapa bang kok bisa sampai kecelakaan gitu kan. Saya bilang, gak tahu bu, tadinya kan kuota habis, cuma niat mau laporan aja ke situ buat beli kuota gitu kan. Terus, nah bisa kecelakaan gimana ceritanya? Ibu saya bilang gitu kan. Ya tadinya juga Rian mikir nggak bakal kecelakaan di situ bu. Selama ini emang sering denger gitu kan, ada anak SMP yang tiba-tiba nabrak beton, mati di tempat, badannya biru semua. Terus pas manajer roti bakar Edi yang nyebrang udah nengok kanan kiri nggak ada apa-apa, tahu-tahu ketabrak mobil meninggal di tempat juga gitu kan. Nah ibu saya bilang, katanya mungkin kamu kurang hati-hati gitu kan. Saya ngomong ke ibu saya pas sebelum berangkat, emang badan Rian udah dingin banget. Udah itu Rian beli voucher kuota aja sampai double 3, pakai baju, sweater, di double jaket lagi. Itu masih dingin banget. Cuman Rian nggak kepikiran gitu kan kalau misalkan mau kecelakaan separah itu. Nah di situ nggak taunya sebelum saya kecelakaan, ibu saya sempat mimpi Om. Ibu saya sempat mimpi 1 hari sebelum saya kecelakaan. Tapi dia nggak ngomong ke saya. Ibu mimpi kan. Mimpi apa bu? Ibu mimpi kalau misalkan ada ambulan yang datang ke depan rumah gitu kan. Jadi malam-malam ada ambulan datang. Terus petugas ambulannya 2 orang turun. Pas mau masuk rumah, ibu saya bilang yang satu ngajakin buat pergi ya kan. Untung yang satu bilang tuh, bang katanya, bukan yang ini rumahnya gitu kan. Akhirnya ambulan sama 2 petugasnya itu pergi lagi. Terus ibu saya bilang kemungkinan kalau petugas ambulannya itu masuk, ya abang meninggal kali lewat gitu. Nah pas di situ saya bilang kan ke ibu saya, kenapa bu, kok nggak cerita gitu kan. Ya ibu mikirnya tadinya gak bakalan kenapa-kenapa kali sama keluarga kita kan, termasuk abang. Soalnya apalagi kan abang kerja udah 7 tahun, udah sering bawa motor gitu kan. Udah sering bawa motor, jadi ibu gak bakalan mikir kalau abang bakal kecelakaan gitu. Nah pas ibu saya cerita di situ, ya saya kaget Om. Untungnya katanya petugas ambulannya itu pergi lagi kan. Jadinya gak jadi meninggal. Kemungkinan kata ibu saya kalau sampai petugasnya masuk ke dalam rumah mungkin meninggal gitu. Karena ibu saya emang sering mimpi dan hampir setiap mimpinya sih jadi nyata gitu maksudnya gitu. Nah setelah itu saya sempet nyambangin ke warkop yang nolongin saya di tempat saya kecelakaan itu.
Karena kan pas saya jatuh, dia yang bopong saya ke atas angkot gitu kan, masukin ke dalam angkot gitu. Terus nolongin ngambilin HP saya, karena kan pas saya kecelakaan tuh HP saya mental, tas saya juga copot gitu kan. Motor saya juga lumayan jauh karena kan jalannya curam gitu ya. Dia taruh dulu di warkopnya, HP saya juga dia yang selamatin gitu. Seminggu kemudian dari pas saya udah sembuh, saya sambangin ke situ. Niat saya sih mau ngucapin terima kasih gitu, udah nolongin saya pas saya kecelakaan. Akhirnya pas di situ saya ngobrol lah sama amang warkopnya. Ya dia tahu kan karena ngelihat luka di leher saya. Abang yang kecelakaan kemarin ya? Ya iya om. Saya bilang gitu kan. Oh untung masih selamat kata dia gitu. Emang kenapa? Di sini emang udah sering banget terjadi kecelakaan gitu. Malah kadang-kadang nggak ada mobil, nggak ada motor pun tiba-tiba orang jatuh serot gitu kan dari atas motornya gitu. Entah ada yang ngalangin atau ada apa gitu di situ. Pokoknya sering banget terjadi kecelakaan. Dan ya apa namanya, abang warkopnya juga bilang sebelum 1 minggu atau sekitar beberapa hari sebelum kecelakaan saya itu malam itu ada anak SMK yang kecelakaan di situ. Dia tabrakan, kondisinya parah juga, sama meninggal di tempat juga di situ. Terus ada lagi mobil yang nabrak beton. Padahal kan beton posisinya di sebelah kiri jalan ya. Harusnya kan kalau nggak ngantuk atau ada apa gitu nggak mungkin nabrak beton kan. Mobil itu nabrak beton sama meninggal juga di situ. Terus saya bilang, oh berarti saya masih diberi keselamatan ya bang. Saya bilang gitu. Iya mas gitu. Karena hampir semua yang kecelakaan di sini jarang yang selamat gitu. Ya saya ceritain juga, dia nanya kan kronologinya gimana awalnya, emang habis dari mana katanya gitu. Saya bilang awalnya saya habis beli voucher gitu kan, kuota, karena kuota saya habis buat laporan pekerjaan gitu. Akhirnya kecelakaan gitu. Pas kecelakaan nggak kelihatan ya bang kata dia gitu kalau ada apa di depannya. Iya saya juga nggak tahu. Akhirnya saya jatuh dan baru lihat gitu kalau yang saya tabrak tuh angkot gitu. Terus di situ juga apa namanya, amang warkop itu bilang kalau bisa lain kali kalau kamu nanti kerja lagi lewat tempat ini klakson 3 kali atau enggak hati-hati. Pokoknya tempatnya tuh dari Monumen Pancasila Sakti itu lurus, di sebelah kanannya tuh beton, banyak tukang kayu sama pohon-pohon besar. Itu mungkin bukan cuma saya sama orang sekitar rumah kali ya. Warga situ, warga Lubang Buaya mungkin juga pasti lebih tahu kalau di situ udah makan korban banyak dari dulu. Dan saya juga dari zaman sekolah dulu udah sering dengar kalau di situ sering terjadi kecelakaan, yang termasuknya itu manajer roti bakar Edi, roti bakar yang cukup viral dulu di situ, sama anak SMP yang tabrakan terus langsung biru semua badannya, meninggal di tempat gitu. Sebelum dibawa ke rumah sakit udah meninggal di tempat. Itu dia biru badannya tanpa luka, jadi nggak ada luka sobek atau kepalanya pecah, jadi biru aja semua badannya gitu, seolah-olah kayak habis kebentur sama benda yang tumpul keras, habis dibenturin gitu. Padahal kan kalau kecelakaan harusnya lazimnya ya itu berdarah lah gitu, atau ada yang sobek apa kenapa, tapi ini dia tabrakan terkapar tuh langsung biru semua gitu. Nah di situ juga amang warkopnya bilang ke saya, kata dia kalau di sini saya hampir setiap malam sih bang, bukan cuman abang doang yang saya selamatin, yang saya tolongin. Kadang ada aja orang yang ya itu kata dia tiba-tiba jatuh nggak ada apa-apa, karena kan emang di jalan itu tuh lurusan ya, antara enak banget buat orang ngebut sama nggak ada tanggul kan, nggak ada tanggul, jadi mungkin orang asal nyelonong aja kanan kiri gitu kan jalan. Tiba-tiba ada yang jatuh, nanti tiba-tiba ada yang tabrakan gitu. Dan lokasinya pun sama di situ. Di situ lokasinya sama. Terus kata si abang warkopnya itu kemarin dia nanyain juga kondisi motor saya kan. Kondisi motornya parah ya bang,
Saya bilang nggak terlalu parah sih, karena saya itu kecepatannya cuma 30 dan saya juga nggak nyangka bang. Saya bilang ke abang warkopnya gitu kan, kalau saya bakal kecelakaan di tempat ini juga. Kalau denger emang saya udah sering dengar, oh mas juga udah sering dengar. Iya saya sering dengar, emang dari zaman saya sekolah di sini sering banget kecelakaan gitu kan. Malah banyak juga kecelakaan yang viral gitu di tempat itu, karena udah banyak makan korban jiwa juga. Tapi sumbernya dari mana nggak tahu ya, mungkin banyak orang yang nyari tumbal atau nyari wadah lah kalau bahasa orang Jawa ya, di tempat itu gitu kan. Jadi bikin celakanya di situ semua gitu. Sampai akhirnya saya jadi korban juga di situ. Dan abang warkopnya juga ngomong ke saya tuh, lain kali kalau bisa sebelum berangkat jalan malam mas gitu, kalau kondisi badan sekiranya gak fit, apalagi dingin banget gitu kan, karena kan pas saya sebelum berangkat tuh waktunya dingin banget om, bener-bener kayak disiram air es gitu kan. Dia bilang kalau bisa jangan keluar, jangan jalan gitu. Saya bilang emang kenapa bang? Ya karena kalau abang dengar-dengar kata petugas warkopnya ini, abang warkopnya, orang yang sebelum mau kecelakaan atau mau meninggal tuh pasti badannya tuh dingin banget, rasanya dingin banget gitu, sampai menggigil. Dinginnya tuh kalau kita sakit kan cuman meriang mungkin ya biasa gitu ya, ini tuh lebih parah dari itu. Karena pas malam itu juga saya udah sampai pakai baju, pakai sweater, saya double pakai baseball lagi kan, sampai 3 lapis lah hitungannya. Itu dinginnya masih nggak kerasa. Tapi karena saya belum pernah dengar istilah itu kan, akhirnya ya saya beraniin juga buat keluar malam itu. Oh gitu saya bilang kan ke abang warkopnya gitu, karena mungkin dia udah pengalaman ya om, namanya dia dagang di tempat angker mungkin ya, sering nyelamatin yang kayak gitu kan. Jadi dia tahulah banyak pertanda atau istilah gitu di situ. Setelah dari saya pulang dari tempat warkop itu, saya jalan ke arah rumah kan. Pas di jalan saya ketemu sama supir angkot. Kebetulan dia bawa angkot yang sama gitu. Itu kan angkot jurusan Cililitan, ya kan. Nah tapi ini beda mobil lah, beda bos gitu. Tapi dia kenal sama yang bikin saya celaka itu om. Dia ngelihat luka saya, terus saya juga nanya ke dia, emang saya penasaran gitu kan, kenal nggak pak sama Pak Kusno gitu kan. Oh iya saya kenal gitu, supir angkot yang rumahnya di sini ya, anak buahnya pak ini gitu kan. Saya bilang yang bosnya orang Jawa Timur. Saya bilang iya itu, kamu emang kemarin kecelakaan nabrak dia? Iya pak saya nabrak dia gitu kan. Kecelakaannya di mana? Di Lubang Buaya. Terus oh kalau itu mah saya udah gak heran katanya, karena hampir setiap tahun hampir ambil tumbal. Jadi supir angkotnya ada yang meninggal, kalau enggak ya dia nyari korban lain dengan cara nyelakain orang kayak gitu om. Iya, pas di situ saya kaget ya, saya langsung merasa bersyukur banget sih. Saya yang tadinya mau dijadiin tumbal buat pengganti dari anak supir angkot itu, akhirnya bisa selamat gitu kan. Terus supir angkot yang kenal sama supir angkot yang bikin saya celaka itu, ya dia bilang katanya sebenarnya kecelakaan itu kalau kita pelan kondisinya tuh sedikit. Karena kan dia nanya kan kecepatannya berapa, saya bilang 30 gitu kan. Saya juga hati-hati karena kondisinya lagi gak enak badan. Terus iya kalau kamu kecelakaannya sama Pak Kusno ya jelas gitu, karena emang dia nyari wadal gitu kan. Karena buat kelancaran mungkin kan dari usahanya dia, dari biar nambah angkotnya gitu, atau dia kerja sama bosnya ya, buat sama-sama nyari korban lah gitu. Kalau enggak anaknya sendiri yang jadi korban gitu kan. Ya saya kaget juga, ternyata
selain saya ada korban-korban yang lain gitu. Dan setelah kejadian ini juga saya kayak lebih aware sih Om ke orang lain gitu, termasuk ke adik saya sama teman-teman saya gitu. Kalau bisa sebelum keluar rumah berdoa gitu kan. Terus kalau sekiranya perasaan gak enak, kayak ya udahlah di rumah aja gitu. Apalagi kalau malam udah di atas jam 12, mendingan stay aja gitu. Kalau emang gak penting-penting banget, bisa dirapel lah besok aja gitu kan. Jangan maksain gitu keluar rumah. Nah setelah kejadian itu juga saya jadi gimana ya, kayak rasa ketakutan tuh ngejar-ngejar saya gitu Om. Saya cuma takut saya ditarget. Karena gak berhasil di situ, nanti di tempat lain saya dibikin celaka gitu. Sampai tuh saya shock, mental saya sempat goyang juga kan. Hampir seminggu saya itu gak berani bawa motor. Sampai mau berangkat kerja juga saya mikir gitu. Karena saya takut kejadian lagi. Saya takut emang saya udah di lock gitu. Ini nih dia targetnya gitu. Target yang bakal kita tumbalin gitu kan. Karena saya tahu kan, setelah saya ketemu tetangga, temen, sama supir angkot yang kenal sama yang bikin saya celaka itu, kalau emang banyak korban selain saya, yaitu saya jadi takut buat bawa motor. Saya takut kalau seandainya saya jalan nanti saya nabrak lagi, bukan lagi leher gitu kan, bisa aja kepala apa atau bagian yang lain lah gitu. Malah kadang kalau tidur tuh saya kayak pasti kebayang-bayang gitu Om. Kebayang-bayang pas kecelakaan gitu kan. Saya dihantui terus. Dihantuinya kayak saya tidur tiba-tiba kayak kejatuhan batu yang besar, kejatuhan kaca yang besar gitu kan. Sampai waktu itu saya bilang ke supervisor saya, bisa nggak saya pindah ke daerah rumah saya gitu kan. Karena saya udah ketakutan banget gitu Om. Takutnya saya emang benar-benar udah di, ya namanya tumbal kan, dia milih orang kan. Takutnya emang dia tahu saya gitu, karena rumah bos supir angkotnya ini sama rumah saya itu nggak jauh Om. Kira-kira jaraknya 500 meter lah. Saya bisa nyampe ke rumah dia gitu. Deket banget Om gitu. Makanya saya takut. Apalagi teman saya bilang kalau itu anaknya supir angkot itu yang koma adik kelasnya dia kan. Saya takutnya dia kenal gitu kan sama saya. Emang saya udah di lock gitu buat ditumbalin gitu. Akhirnya selama seminggu itu ya saya gak berani bawa motor gitu kan. Sampai ibu saya nanya gitu kan, kenapa kok gak mau bawa motor lagi bang gitu. Abang masih trauma bu gitu kan sama kejadian kemarin. Takutnya abang keluar masih diincer lah gitu keselamatan abang gitu kan. Soalnya kan pas kemarin saya datang juga bosnya bilang kamu ngerasa menang gitu kan. Di situ kan saya gak jawab kan, saya cuman ngerasa menang gimana pak gitu kan. Jadi kan kalau menang pasti harus ada yang kalah dong. Mungkin dia bakal ngalahin saya gitu selanjutnya kan. Bisa kapan aja lah gitu numbalin saya. Karena kan dia bilang saya ngerasa menang. Berarti kan dia tetap mau menang dong Om. Dia mau saya kalah gitu. Karena dia gak berhasil ngebunuh saya, bikin saya mati atas kecelakaan itu. Bisa saja kan selanjutnya atau di hari berikutnya dia ngelakuin hal yang sama lagi atau gimana gitu. Karena pas kecelakaan saya nabrak angkot itu bener-bener kayak gelap Om. Saya ngeliat tuh di depan saya tuh kosong kayak jalanan cuman ada lampu-lampu penerang jalan gitu. Terus cuman ada saya sama kayak motor-motor biasa, nggak ada kayak mobil gitu. Makanya pas nabrak saya buka mata, kok ada angkot gitu. Di situ saya kaget gitu. Saya takut kejadian kayak gitu lagi sih itu. Takutnya masih ada yang ngikutin saya gitu kan. Saya nanti kecelakaan lagi, apalagi saya sampai meninggal gitu. Karena tanggung jawab saya juga masih banyak gitu kan. Saya kan juga masih harus bantuin ibu saya di usaha. Saya juga masih harus kerja untuk keluarga gitu Om. Ya itu sih, saya bersyukur bisa selamat atas kejadian itu Om.
itu kejadian yang sampai sekarang nggak saya lupa, karena setiap saya ngeliat kaca, saya ngeliat luka ini, saya balik lagi inget gitu sama kejadian itu, saya ingat lagi. Di situ saya baru tahu, oh ternyata tumbal itu benar adanya gitu ya, buat para pengusaha atau orang-orang yang pakai jalan pintas. Itu aja sih cerita saya Om, yang hampir jadi pertukaran nyawa, hampir ditukar nyawa saya sama korban gitu, yang mau dijadiin target tumbal. Tapi siapa sih pelaku ya, atau pelaku pesugihan ini ya, dia ini masih ada sampai sekarang? Masih Om. Malah kemarin saya tuh sempat kerja, karena kondisi fisik saya kan sudah begini ya. Maksudnya emang saya sudah karyawan tetap, tapi kan ini cacat ya Om jatuhnya. Sedangkan saya di bidang pelayanan. Akhirnya saya dimutasi kan. 1 bulan itu dimutasi, jadi saya seolah-olah dibikin resign secara halus. Saya dibikin gak kuat. Terus saya udah bilang kan ke supervisor sama manajer saya takut bawa motor jauh. Saya malah ditempatin di Tanah Abang. Coba Om bayangin, saya habis kecelakaan harus bawa motor dari Bekasi ke Tanah Abang gitu, dengan rasa takut gitu kan. Saya udah bilang saya nggak bisa. Kalau nggak bisa keluar aja, kata dia gitu. Kalau kamu emang mau, kan dari awal tanda tangan kontrak udah jelas mau ditempatkan di mana saja, kata dia gitu kan. Kamu harus ikutin gitu. Kalau kamu emang masih mau kerja ya kamu pindah ngontrak di Tanah Abang. Ya saya pikir biayanya kan Bekasi Tanah Abang beda dong Om, biaya kontrakannya gitu kan. Sedangkan waktu itu gaji saya masih nggak besar lah, karena kan saya lulusan SMK ya Om. Ya udah akhirnya saya milih buat resign gitu. Oke. Nah waktu Bang Rian ke sana ya, cek kan di garasinya itu ada motor Harley, ada mobil Mercy, dan masing-masing mewah-mewah ya. Iya. Dan ini rumah, kalau untuk bentuk rumahnya sendiri, nah saya nggak tahu rumahnya. itu hanya bengkel ya? Bukan Ya. bengkel Om. Jadi Apa itu? dia punya kontrakan 4, 1 garasi. Ini kontrakan 4, yang 1 dia tempatin, yang 3 itu buat karyawan, yang satunya lagi tuh garasi buat mobil mewahnya itu, yang tempat nyimpen motor saya itu. Saya nggak tahu kalau kediaman aslinya dia di mana gitu. Tapi dia nemuin saya di situ gitu. Entah dia takut kalau ketahuan ya kan, rumahnya gede apa gimana, saya bakal minta tanggung jawab gitu kan, atau minta ganti rugi. Karena yang saya dengar kalau korbannya sampai cacat, apalagi kecelakaan gitu, itu setengahnya kan harus ada ganti rugi lah Om gitu. Cuman waktu itu sempat mau di visum sama forensik. Malah forensik nawarin gratis, karena ini kan kesalahan dia. Itu kan putaran ada di depan asrama haji. Nah dia muter di sembarang tempat gitu kan. Makanya forensik nawarin, ini tinggal saya foto, mau divisum gak Mas? Nah, saya udah bilang mau. Tiba-tiba adik saya datang sama istrinya bawa surat yang adik saya nggak ngerti kan, suruh tanda tangan aja tuh di Polsek Kebonanas. Nah pas saya baca, diisi suratnya itu apapun yang terjadi saya nggak boleh nuntut ganti rugi gitu. Adik saya tanpa baca udah ditandatanganin, itu dia. Tapi setiap kejadian ada kecelakaan di jalan tersebut nih, termasuk Bang Rian juga. Nah setelah itu Bang Rian mengetahui nggak kalau misalkan dia biasanya kan kalau tanda-tanda orang pesugihan itu ya, dia setelah menumbalkan targetnya nih dan berhasil atau nggak berhasil, dia ada kayak mungkin nambah angkotnya, besok udah beli mobil baru lagi kayak gitu. Yang saya tahu dia pemain sih Om, emang sering ngorbanin orang berarti. Karena angkot yang saya tabrak itu kan tadinya penyok. Besoknya pas saya nengok motor saya ke situ udah rapi lagi. Jadi seolah-olah kayak dia ngilangin barang bukti gitu Om. Kondisinya udah normal lagi, kacanya udah terpasang. Tadinya kan kacanya pecah semua tuh Om. Pas saya datang tuh kacanya udah terpasang lagi, bodinya udah mulus lagi. Kata bapak saya emang biasa berarti udah sering bikin orang celaka katanya gitu. Maksudnya sering nyari korban mungkin di jalan gitu kan gitu. Ya, tapi alhamdulillah ya Bang Rian terselamatkan dari ya entah apa namanya si
orang ini mau menumbalkan Bang Rian seperti itu. Iya. Tapi saya tadi sempat kaget ya, waktu Bang Rian bilang diantar sama si supir ini sendiri, si supirnya. Dan yang saya mengerikan banyak kasus-kasus itu korban kecelakaan nih tanpa ada pendampingan dari orang sekitar. Dia yang pelaku korban atau pelaku ini nih yang nganterin, bisa aja kan di tengah jalan dibuang ke sungai kan, ada kan berita-berita dulu. Iya, banyak sih Om. Ya nabrak, oke saya antar katanya gitu ke rumah sakit, ternyata dibuang atau maaf dibunuh. Iya. Gitu. Nah, itu yang saya ngeri tadi itu. Wah, berani banget nih diantar sendiri gitu. Iya. Dia ngilangin barang bukti, dia bunuh Bang Rian. Iya. Kayak gitu. Ya makanya itu pas saya pendarahan saya juga sempat heran, kok saya malah diajak bawa muter-muter. Padahal dengan kondisi luka di leher saya yang cukup parah kan harusnya kalau dipikir pakai akal sehat ya, nggak mungkin rumah sakit kecil mau nerima. Iya. Mungkin di situ juga dia kayak ada kesengajaan kayaknya Om, biar saya meninggal di tempat aja gitu kan, atau di dalam angkot dia. Ya. Dia memperlambat. Oke deh Bang Rian. Terima kasih nih buat waktunya. Tambahan Siap, mungkin Om. Bang Rian ada yang mau ditambahkan atau pesan-pesannya ke penonton, silahkan. Ya buat penonton Jejak Backpacker, saran saya buat lebih hati-hati. Kalau bisa berdoa dulu sebelum kita mau keluar rumah atau kita mau berkendara ya, karena hari apes itu nggak ada di kalender ya Om. Dan kita nggak tahu celaka itu bisa menimpa kita kapan aja gitu. Karena yang tadinya kita pikir nggak bakal kenapa-napa, bisa aja terjadi apa-apa di jalan gitu. Jadi buat penonton setia Jejak Backpacker, salam saya, jaga keselamatan, tetap hati-hati dalam berkendara, dan lebih waspada lagi Om. Dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu yang penting, rambu-rambu lalu lintas. Oke Backpackers, itu tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Bang Rian. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman yang mungkin jarak dari rumah menuju studio Jejak Backpacker kejauhan, teman-teman juga dapat mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Rian, terima kasih. Makasih juga Om Ale ya udah mau dengar cerita. Ya, keren sama-sama, ya ceritanya. Om. Tapi masih membekas ya sampai sekarang ya. Masih Om nih Om, masih membekas. Ya, wah, serem banget. Iya. Sampai jumpa.